Media Bareskrim News berani cepat, tepat, dan terpercaya. Pembacaan petisi masyarakat hukum adat Amanuban menolak klaim pemerintah, SEKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas tanah-tanah masyarakat adat Amanuban sebagai kawasan hutan produksi tetap Laut Tumbesi maupun kawasan hutan lainnya. Media Bareskrim News mengabarkan TTS NTT Selasa 15 November 2023. Masyarakat hukum adat melakukan musyawarah pada tanggal 11 November 2023 dilakukan untuk menindaklanjuti musyawarah yang pertama yang sudah beberapa pertemuan dengan instansi terkait monopoli hutan dan atau tanah lahan yang dilakukan oleh pihak kehutanan 115 desa di wilayah adat Amanuban dengan luasan wilayah yang mencapai 58.32905 ha. Selain itu, pertemuan tersebut juga sebagai media konsolidasi antara sesama masyarakat adat, sesama ruban, serta beberapa desa konflik yang juga punya hubungan dengan penguasaan lahan oleh kehutanan, peternakan, pertambangan, seperti Pubabu Besi Pae dan Desa Supul. Beberapa instansi turut diundang oleh masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, di antaranya BPKHTL Wilayah 14 Kupang, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten TTS, Bupati TTS, dan KPH Kabupaten TTS. Namun dari semua instansi yang diundang, hanya KPH TTS yang memberanikan diri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Acara dimulai pukul 12 WITA yang dibuka dengan doa dan menyanyikan lagu Lais Manekat serta mengheningkan cipta sebagai bentuk refleksi atas perjuangan leluhur masyarakat Amanuban yang dengan gagah berani mengusir kolonial Belanda dari wilayah hukum adat Amanuban. Eximus Ektesi selaku Ketua Panitia Musyawarah Adat Amanuban II menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsolidasi seluruh masyarakat adat di wilayah Amanuban secara keseluruhan. Ini juga menjadi semangat baru untuk menumpuk persatuan. Karena hari ini ekstensi masyarakat adat semakin terancam dengan adanya penatapan hutan produksi Laut Tumbesi yang di dalamnya ada kebun, kandang, belukar, pekarangan, rumah, dan tanah-tanah suku yang sudah dibagikan oleh Raja Amanuban pada zaman dahulu kala. Kami masyarakat adat tidak segila yang pemerintah bayangkan untuk menyerahkan tanah milik setiap suku dalam Kesatuan Hukum Adat Amanuban untuk diserahkan kepada pihak kehutanan, karena kami hidup dari tanah yang telah kami garap selama ini. Usi Pinah Ope Nope dalam penyampaiannya mengatakan bahwa musyawarah ini diselenggarakan guna menentukan langkah taktis perjuangan masyarakat Amanuban dalam memperjuangkan hak demokratis sebagai masyarakat adat yang tentunya harus dihargai dan diakui oleh negara, bukan justru menyampingkan eksistensi masyarakat adat yang sebenarnya masyarakat adat di seluruh gugusan Nusantara memiliki kontribusi besar atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami akan terus berjuang hingga hak masyarakat adat kembalikan seperti semula. Kami juga sedang melakukan persiapan
untuk melaporkan situasi ini ke Jakarta, baik ke Presiden maupun KLHK, karena pencaplokan tersebut melalui SK LHK. Tangkasnya, Nikodemus Manau, perwakilan masyarakat adat Pubabu Besi Pai di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban, Selatan Bawah NTT, saat ini diserang oleh investasi atau monster besar yang mengorbankan ribuan tanah rakyat hingga negara tidak segan-segan untuk melakukan penggusuran, intimidasi, dan kriminalisasi, sehingga pentingnya persatuan gerakan antar sesama rakyat tertindas. Tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dari rejim hari ini. Terbukti ketika kami masyarakat Pubabu meminta keadilan dan hak demokratisnya. Namun negara hingga saat ini menutup mata dan telinga, seolah-olah kami bukan bagian dari masyarakat NKRI. Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH TTS melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Christian Nunu S. dalam video menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Amanuban. Ia juga meminta agar masyarakat melakukan penertiban administrasi dan batas-batas wilayah adat, sehingga pihaknya menyampaikan keberatan masyarakat adat kepada pimpinan di atasnya untuk dilakukan review kembali dalam penetapan hutan produksi tetap Laub Tun Besi. Sekretaris Panitia Musyawarah Adat Amanuban II, Fedi Anetong Bungfat, yang juga salah satu pimpinan Agra NTT, menyampaikan kekecewaan terhadap KLHK dan pihak KPH TTS Christian Koenunu S yang meminta masyarakat untuk menentukan batas-batas wilayah adat. Kalau memang pihak kehutanan mengakui eksistensi dan menghargai masyarakat adat Amanuban, kenapa baru sekarang pihak kehutanan meminta batas-batas wilayah adat? Kenapa tidak dari sejak awal penetapan hutan sebelumnya? Adakah SKLHK, ungkapnya kepada pihak KPH TTS, dari awal saja sudah tidak ada iktikat baik dari pemerintah melalui SKLHK yang semua elemen masyarakat adat tidak ada yang mengetahui penetapan hutan Laub Tun Besi. Pihak kehutanan jangan menggiring masyarakat pada pengakuan hutan masyarakat adat melalui sekma perhutanan sosial, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh beberapa instansi tentang solusi dari penyelesaian kasus tersebut. Jika memang KLHK dan pihak kehutanan ingin mengembalikan tanah rumah kebun masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan, maka dikembalikan saja. Tidak perlu menggunakan program perhutanan sosial maupun yang lainnya, karena masyarakat adat Amanuban sudah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Pewarta Paulus Selan dan tim investigasi media Bareskrim News. Pembacaan petisi masyarakat hukum adat Amanuban menolak klaim pemerintah, SEKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas tanah-tanah masyarakat adat Amanuban sebagai kawasan hutan produksi tetap Laub Tun Besi maupun kawasan hutan lainnya, Pubabu Besi Pai, Ale Asio, dan lain-lain. Nomor petisi 16 garing petisi M Haba garing 11 angka Romawi garing 2023. Kepada yang terhormat Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. 2. Yang Mulia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, perkumpulan masyarakat
hukum adat dan budaya Amanuban, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan pencipta manusia segala bangsa di seluruh dunia, termasuk suku bangsa Amanuban yang menjadi bagian negara Indonesia, dan didorong oleh cita-cita luhur dan mulia untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat. Maka pada hari ini, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, dalam acara musyawarah adat Amanuban bertempat di Sono Sengkolo Niki-Niki, Amanuban Tengah, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai pusat kerajaan Amanuban, menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya eksistensi dan hak-hak purba dari masyarakat hukum adat Amanuban atau kerajaan Amanuban beserta hukum dan hak-hak adatnya telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Timor, baik itu bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris maupun NKRI. 2. Bahwa fakta sejarah masyarakat hukum adat Amanuban atau kerajaan Amanuban di bawah pimpinan dinasti Nope adalah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa Eropa hingga tahun 1910. Barulah Raja Amanuban Usibil Nope mengalami kekalahan perang oleh Belanda dan wafat bersama mewah-mewahnya yang gagah berani dalam perang tahun 1910. Walaupun demikian, pemerintah Hindia Belanda tetap menghargai dan menghormati hak-hak purba masyarakat hukum adat Amanuban dengan memberikan status pemerintahan self-besturen kepada Raja Amanuban Usinoni Nope, pengganti Raja Amanuban Usibil Nope. 3. Bahwa dalam fakta sejarah Indonesia, kerajaan Amanuban dengan mempertimbangkan semangat kebebasan dari penjajahan dan rasa persatuan bangsa, terutama di antara sesama orang Timor atau Pahmeto yang tadinya bergabung dalam NIT atau Negara Indonesia Timur, sehingga pada tahun 1949 telah bergabung secara sukarela dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang kemudian dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. 4. Bahwa semenjak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini, kami masyarakat hukum adat Amanuban tidak pernah menyerahkan tanah-tanah permukiman, kuan atau kot, pekarangan sekitar rumah atau poan, kebun-kebun atau lene, dan tanah warisan lainnya belum diolah atau belukar atau menuke yang memang sudah menjadi hak milik turun-temurun sejak ratusan tahun lalu berdasarkan pembagian oleh Raja Amanuban atau Usif Banam, Kesel Banam kepada leluhur kami. Baik kami ataupun leluhur kami tidak pernah menyerahkannya kepada pihak siapapun untuk dimiliki sebagai kawasan hutan produksi tetap laut Tumbesi atau kawasan hutan lainnya kepada pihak Belanda atau kepada siapapun. 5. Kami masyarakat hukum adat Amanuban berpandangan dan berpendapat bahwa semenjak pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, para penyelenggara negara, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga daerah, belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang dijanjikan sebagaimana dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya maupun kepada masyarakat Timur Tengah Selatan maupun masyarakat Amanuban secara khususnya, sehingga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan selalu mendapat predikat miskin ekstrim, stunting tertinggi, gizi terburuk, taraf pendidikan terburuk, dan segudang predikat buruk lainnya. Bahwa dalam keadaan masyarakat Amanuban dengan segala predikat buruk tersebut justru terjadi pada tahun 2023. Datanglah para penyelenggara negara di bidang kehutanan untuk merampas tanah masyarakat dengan alasan tanah yang didiami masyarakat Amanuban itu adalah milik Belanda dan mengklaim tanah-tanah milik rakyat Amanuban yang sudah didiami masyarakat Amanuban selama ratusan tahun dan turun-temurun atau batan nobatan sebagai kawasan hutan milik negara dengan judul kawasan hutan produksi tetap laut Tumbesi. 7.
bahwa wilayah hukum masyarakat hukum adat Amanuban yang sah berdasarkan hukum dan hak purba yaitu: A. Kecamatan Amanuban Tengah, B. Amanuban Timur, C. Fatukopa, D. Fatumolo, E. Kie, F. Kotulin, G. Painino, H. Polen, I. Amanuban Selatan, J. Amanuban Barat, K. Kota Soe, L. Batu Putih, M. Noebeba, N. Kualin, O. Kuan Fatu, P. Kolbano, dan Q. Kuat Nana. Bahwa selain kawasan hutan Laut Tumbesi, pemerintah juga mengklaim banyak tanah adat dan tanah masyarakat sebagai kawasan hutan milik kehutanan seperti Cagar, Suaka Marga Satwa, Alai Aisyau di Kolin, areal kehutanan Pubabu Besi Pae dan lain-lain yang mempersempit ruang hidup masyarakat Amanuban itu sendiri. 9. Bahwa tanah-tanah tersebut menjadi milik pemerintah dan rakyat Amanuban dibatasi pemakainya dan hanya boleh mengolahnya menjadi hak pakai saja selama 35 tahun dan boleh diperpanjang dengan mekanisme yang diatur undang-undang. 10. Bahwa sesungguhnya klaim penyelenggara negara di bidang kehutanan atas tanah-tanah rakyat Amanuban merupakan ancaman terhadap hak hidup dan hak kepemilikan tanah masyarakat sebagai hak purba. 11. Bahwa tidak benar Belanda memiliki tanah di Amanuban, sebab pada masa penjajahan Belanda tahun 1910 sampai 1949, Kerajaan Amanuban mendapat status self-besturan, pemerintahan sendiri, dan bukan berada di bawah pemerintahan langsung kolonial Belanda. 12. Bahwa Besluit Raja Molo dan Raja Amanuban tahun 1930 sampai 1940 yang secara keliru digunakan sebagai dasar pihak kehutanan untuk mencaplok tanah adat adalah tidak sah, sebab sebagai berikut: A. Besluit tersebut merupakan hukum adat yang dikodifikasi untuk kepentingan Raja Amanuban sesuai dengan Indische Staatsterling atau IS sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan hukum adat yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis bagi kepentingan pribumi Amanuban itu sendiri. B. Bahwa klaim kehutanan bahwa mereka mempertahankan tanah penjajah bagi kepentingan Republik Indonesia justru berlawanan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia itu sendiri yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. C. Alinea keempat Undang-Undang Dasar tentang unsur-unsur Pancasila, dan di dalam batang tubuhnya disebutkan pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama-sama atas asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tidak tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Dan yang terpenting dan sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Jadi hukum adat Amanuban juga adalah undang-undang dasar yang tidak tertulis yang harus dihormati oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam musyawarah adat Amanuban ini, kami masyarakat hukum adat dan budaya Amanuban menyampaikan petisi kepada penyelenggara negara Republik Indonesia, baik itu kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana tujuan surat tersebut di atas sebagai berikut: bahwa 1. Negara wajib menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat Amanuban beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menolak klaim penyelenggara negara atas tanah-tanah masyarakat hukum adat Amanuban menjadi kawasan hutan produksi laut Tumbesi dan kawasan hutan lainnya yang mempersempit ruang hidup masyarakat Amanuban.
Tiga, meminta kepada penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, untuk membatalkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 atau sekurang-kurangnya mengeluarkan wilayah hukum adat Amanuban dari kawasan hutan, kecuali titik-titik hutan yang memang selama ini telah diakui keberadaan titik-titik hutan oleh masyarakat adat Amanuban itu sendiri sebagai bagian konservasi alam bagi kepentingan bersama. 4. Perlu upaya nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehutanan di atas tanah-tanah Amanuban. Demikian petisi kami ini dibacakan dalam musyawarah adat Amanuban di Niki-Niki pada tanggal 11 November 2023 untuk diketahui oleh masyarakat umum maupun oleh pihak pemerintah. Hormat kami, Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Ketua Wimrich M. Nope, Sekretaris Pina Ope Nope, unsur-unsur adat Amanuban yang mewakili jabatan Vetor, Oof, Temukung, Anamnes, Meo, dan seluruh panitia maupun peserta musyawarah adat Amanuban hari ini. Sekian dan terima kasih. Setuju? Baik. Demikian petisi yang dibacakan untuk diketahui secara umum dan disebarluaskan melalui media-media maupun seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Pertemuan itu ditanyakan apa yang menjadi dasar kehutanan. Katanya dari tahun 1930 sampai 1940. Tapi rentang waktu dari 1930 sampai 2023 itu tidak pernah satu kali pun sosialisasi ke masyarakat bahwa tanah-tanah itu adalah tanah kehutanan. Ini tiba-tiba saja mereka turun dan klaim bahwa itu tanah kehutanan. Ini menjadi satu tanda tanya besar terkait ada agenda apa. Ini kelihatannya kan kita melihat fenomena yang terjadi, terutama kehutanan datang tanpa informasi, tanpa sosialisasi. Ini sudah menunjukkan bahwa ada agenda-agenda tersembunyi. Dalam pertemuan kami dengan pihak kehutanan kabupaten, dalam hal ini Pak Fobia sebagai KPH Kehutanan Kabupaten TTS, beliau menyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah diakui sebagai kawasan hutan produksi tetap laut base itu adalah inventaris negara, dan kehutanan presiden dan Menteri Kehutanan menganggap bahwa ini kami masih hidup dan kami tidak diberi hak untuk hidup di dalam negara ini. Maka biar pemerintah dalam hal ini minta supaya pemerintah meninjau kembali keputusan itu. Mungkin SK itu ditinjau kembali, kalau tidak dicabut untuk seluruhnya, tapi buat satu ini telah buat satu keputusan lalu bahwa masyarakat hukum adat yang ada di Amanuban ini masih ada, dan SK itu tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat di Amanuban. Sedangkan yang di bagian lain Indonesia mungkin masih tetap berlaku kalau mereka tidak menolaknya. Tetapi kami masyarakat hukum adat Amanuban kami menolak dan memohon supaya pemerintah meninjau kembali dan menyatakan bahwa tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat yang ada di Amanuban. Itu saja. Membuat sesuatu yang mengejutkan kami Amanuban, karena sejak dulu kami mempunyai tanah ini sejak ratusan tahun lalu. Tetapi ada sesuatu yang dibuat oleh kehutanan mengklaim mengambil bahwa ini tanah kehutanan sejak dari Belanda, dan
dengan hal ini maka kami membuat suatu perkumpulan hari ini yang dimana dari orang-orang tua mengakui bahwa ini tanah sudah ada sebelum Belanda atau pemerintah yang lain datang. Sudah ada usif dan ada usif karena ada masyarakat dan semuanya sudah ada dan sebelumnya. Dan hari ini kami mulai menyatakan dengan jelas dengan dituliskan di atas kertas bahwa kami Amanuban masih ada dengan tanahnya, dengan organnya, dan dengan segala yang ada baik di atas tanah maupun di dalam tanah dan di sekitar kami masih ada Amanuban yang dimana sudah berkumpul hari ini. Dan hari ini dengan jelas bahwa semua yang Amanuban masih ada seperti dulu kala, sebelum adanya Belanda, sebelum adanya penjajahan, sebelum adanya yang pemerintah Indonesia. Masyarakat Amanuban ada, dan hari ini kami menunjukkan bahwa inilah masyarakat Amanuban yang ada sampai sekarang, tidak pernah hilang, tidak pernah putus, dan kami akan terus berjalan sesuai dengan adat yang ada, karena kami hidup dari adat seperti ini, dan kami akan saat ini ada, dan kami tidak terputus, bahkan sampai anak cucu kami pun akan memegang hukum adat yang ada, karena kami hidup dari hal seperti ini. Terima kasih.